Musik. Ya, Shalom. Shalom Bapak Ibu jemaat saudara sekalian. Ya, kita bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita boleh kembali datang di rumah Tuhan untuk kita sama-sama mau beribadah. Tetap dalam protokol kesehatan ya, memakai masker, menjaga jarak. Tapi saya percaya semua tidak mengurangi sukacita kita dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari sama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kau Tuhan yang setia, Kau Tuhan yang selalu pedulikan setiap kami Bapa. Apapun Tuhan keadaan yang boleh kami alami pada pagi hari ini, biarkan kami Tuhan boleh datang di hadapan-Mu untuk kami melayakkan pujian hanya bagi Engkau, untuk kami menaikkan setiap pujian hanya bagi Engkau Yesus. Tuhan, menjamah setiap kami, para jemaat-Mu yang rindu untuk menerima hadirat-Mu Tuhan pada pagi hari ini Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab biarlah hanya Tuhan yang layak untuk ditinggikan dan dipuji. His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. His holy name. Sing like never before. Sing like never enough. Oh my
Engkau Tuhan yang layak disembah, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji. Mari sama-sama kita mengangkat pujian kita di hadapan Tuhan. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness, I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Let's sing, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Pujilah Kau Tuhan, oh my soul, worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Inilah pujian setiap jemaat-Mu Tuhan. Worship His holy name. Tuhan untuk menyembah-Mu Yesus. Sing like never, sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Ini yang kami nyatakan di hadapan-Mu Tuhan. Things like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Mari sekali mendepan. Bless the Lord, oh my soul. Hanya Kau Tuhan yang layak dipuji. Oh my soul, worship His holy name. Seems like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your holy Tuhan yang dahsyat yang telah Engkau curahkan atas hidup kami. Mari Tuhan Yesus, Kau beracara melalui Roh Kudus, lawati satu demi satu. Kau pakai kami semua sehingga lewat pelayanan kami nama Tuhan dimuliakan. Berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sudah hadir di dalam rumah-Mu, bahkan mereka yang saat ini juga menyaksikan lewat live streaming. Mari Tuhan, Engkau jamah, biarlah lewat dimanapun mereka menyaksikan acara pagi hari ini, sungguh membawa dampak yang besar bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami rindu menikmati akan Engkau, beracara, berkarya, dan biarlah Engkau sendiri yang bekerja di tengah-tengah kami dengan penuh kebebasan.
Kau lakukan apa yang menjadi rencana dan kehendak-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, bisa hadir pada pagi hari ini. Meskipun masih dalam situasi kondisi kita jaga protokol kesehatan yang ketat, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya setiap saudara yang datang mencari hadirat-Nya dengan hati yang sungguh-sungguh, saudara akan diberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Masih bangkit berdiri ya Bapak Ibu jemaat saudara ya. Shalom. Saya belum mendengar suara dari. Saya rasa di sini tuh masih banyak ya toh, banyak orang di sini, tapi saya masih mendengar suara pasion aja nih. Sekali lagi shalom. Belum. Dites dulu ya biar kan tadi kan hujan tuh dingin-dingin waktunya olahraga. Sekali lagi shalom. Shalom. Berapa banyak di antara kita yang rindu untuk memuji Tuhan bisa lambaikan tangannya? Belum melihat. Yang rindu untuk memuji Tuhan bisa lambaikan tangannya. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur dan semangat yang patah mengeringkan tulang. Tanda orang yang bergembira adalah dia selalu mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Mari sama-sama kita memujikan di hadapan Tuhan pujian kita. Kita menyatakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan
Tidak akan pernah berubah kasih setia Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak mendengar suara jemaat sendiri katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintaku padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu abadi. ku mau selalu bersyukur, Cintamu padaku takkan pernah berubah. hati kami percaya Tuhan. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. haleluya. Kami berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh percaya akan berkat-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami harus melewati lembah kekelaman, kami harus melewati badai topan menghadang, tapi kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar, yang sanggup memberkati setiap kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Nyatakan dengan imanmu. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya, Ini yang kami yakini Yesus. berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sama-sama kita mengangkat pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Ini yang kami yakini Bapa. Ini yang kami percaya Yesus. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Bahkan sekalipun badai, Sekalipun badai
melihat Kami sungguh percayakan penyertaan-Mu dalam hidup kami. kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Sama-sama sekali menyatakan ada nama Tuhan. Sebab ku percaya. Aku percaya, Amin Tuhan. berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Baik saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa, saya yang memimpin kita di dalam doa. Bapa, saatnya kami siapkan hati kami, seluruh keberadaan kami Tuhan, untuk menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, Engkau berbicara, biarlah firman-Mu sungguh berbicara kepada kami secara khusus, secara spesial, agar firman-Mu itu mendapat tempat di hati kami, tidak saja menjadi pengetahuan kami, tetapi menjadi pegangan hidup kami yang akan kami lakukan dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Bapa, beri hamba urapan secara khusus, sehingga lewat pemberitaan firman pagi hari ini, hamba Engkau pakai dengan luar biasa, nama Tuhan dimuliakan dan ditinggikan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, shalom. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara yang hadir di tempat ini, dan juga bagi saudara-saudara kita yang ada di rumah, yang juga mengikuti, yang juga menyaksikan, meskipun siaran tunda ya. Haleluya. Saudara, 2 minggu ini dan beberapa minggu ke depan saya akan bicara soal berdoa, soal doa. Karena ini sesuatu tema yang sangat penting. Nah, saya tahu iblis tidak suka, saudara. Makanya dia ngerjain kita terus, sehingga masalah masalah teknis, masalah jaringan selalu dikacaukan. Wah, hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena ini sesuatu yang pasti tidak menyukakan hatinya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka di dalam kitab Lukas pasal 18 ayat 1. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1, saya akan membaca bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Nah, saudara, kalau saudara baca perikop ini berbicara tentang seorang perempuan janda, ya, perempuan janda lagi, saudara ya. Nah, kalau dalam zaman bangsa Yahudi, dari konteks yang kita baca, kalau perempuan itu sudah minoritas dalam artian bukan jumlah, saudara, tapi dalam artian perlakuan, saudara. Kalau dia perempuan lalu janda, artinya udah double minoritas, saudara yang kasih dalam Tuhan.
dia berupaya untuk membela haknya sebagai ahli waris dari apa yang dia harus dapatkan dari almarhum suaminya, saudara. Tetapi nampaknya dia berhasil karena dia begitu gigih untuk memperjuangkan haknya. Nah, cerita ini, gambaran ini dijadikan oleh Yesus sebagai tujuan untuk supaya pengikut Yesus atau murid-murid Yesus terus harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, saudara. Nah, ada tiga kata yang menarik yang Yesus tekankan, saudara, dari ayat yang ke-1 itu. Di situ dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus, ini penting, saudara. Kata harus itu sesuatu yang mau nggak mau dilakukan, saudara. Mau nggak mau dilaksanakan. Harus itu tidak ada jalan lain atau tidak ada pilihan lain. Pokoknya, itu bahasa sehari-hari nih, kalau sudah pakai pokoknya, itu nggak ada pilihan lain, nggak ada jalan lain. Pokoknya ini, ya ini, saudara. Kalau jalan lurus, pokoknya jalan itu nggak boleh ke kiri, nggak boleh ke kanan. Pokoknya itu jalan yang lurus itu. Harus ngikutin itu, saudara. Nah, ini ditekankan oleh Yesus. Harus dalam hal apa? Berdoa, saudara, terus menerus, saudara. Lalu yang kedua, ada kata selalu. Selalu itu menunjukkan suatu aktivitas yang juga terus menerus, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Bukan sesuatu yang hanya kadang-kadang dilakukan, tetapi selalu. Kata sering dan selalu itu berbeda, saudara. Kalau sering itu frekuensinya kadang-kadang, saudara. Tapi kalau selalu itu frekuensinya terus menerus, Bapak Ibu. Jadi harus selalu, saudara. Ini dua kata yang begitu tegas, begitu kuat ditekankan oleh Yesus. Saya senang dengan dalam hal ini teks Indonesia berkata harus selalu berdoa, saudara. Dan kata yang ketiga di situ dikatakan dengan tidak jemu-jemu. Tidak jemu-jemu itu artinya tidak bosan. Jangan bosan. Meskipun bosan mungkin kita tetap melakukannya, saudara. Mungkin saudara berkata aku bosan ke gereja, tetapi kita tetap melakukannya. Mungkin saudara berkata aku bosan ketemu Pak Sionari, tetapi setiap minggu ketemu saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi jangan jemu-jemu ketemu Pak Sionari. Jangan jemu-jemu ketemu Mas Ari, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita harus terus melakukannya, yaitu doa, saudara. Nah, itulah yang Yesus mau sampaikan kepada saya dan saudara. Karena doa itu bukan Senin Kemis, saudara yang kasih dalam Tuhan. Ada orang katanya doanya Senin Kemis, saudara. Nah, Senin Kemis itu artinya ada jeda waktu. Nah, dalam beberapa waktu yang lalu saya mengajarkan bahwa doa itu nafas, saudara. Nafas itu artinya sesuatu yang terus bekerja. Tetap berdoa itu berbicara tentang sebuah aktivitas yang terus menerus secara konsisten, konstan, tidak berhenti. Jadi seperti detik jam yang berputar terus, saudara. Jadi seperti nadi kita yang terus berdetak. Nah, kalau berhenti kita akan mati. Nah, kalau kita berhenti berdoa, maka kita juga mati secara rohani, saudara yang kasih dalam Tuhan. Kita mati secara rohani. Bapak, Ibu, saudara, sebelum Yesus meninggalkan dunia ini, Yesus begitu menunjukkan betapa pentingnya doa itu, saudara. Dia begitu menghargai doa itu, bahkan menghabiskan waktunya, untuk berdoa, saudara. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, dia tidak pernah mengajarkan muridnya bagaimana berkhotbah dengan baik. Yesus tidak pernah mengajar muridnya bagaimana bernyanyi dengan benar. Yesus nggak pernah mengajar muridnya bagaimana menjalankan organisasi gereja dengan baik. Atau Yesus tidak pernah mengajar muridnya
bagaimana membangun gereja yang besar, saudara. Meskipun semua itu baik dan penting, saudara, tetapi yang Yesus ajarkan adalah berdoa, yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Di dalam Matius pasal 9 ayat 14 itu, saudara. Doa Bapa kami. Mengapa saudara Yesus mengajarkan doa? Karena hanya dengan doa saja kita dapat kita lakukan dalam keadaan apapun juga. Di dalam keadaan senang, dalam keadaan susah, dalam keadaan terjepit, dalam keadaan kita menghadapi tantangan. Hanya doa saja yang dapat kita lakukan. Kadang-kadang ketika saudara tertekan oleh masalahmu, saudara nggak bisa apa-apa. Saudara mencari jalan keluar bagaimanapun, saudara nggak bisa buat apa-apa. Kecuali saudara hanya bisa berdoa, saudara. Dan beberapa waktu yang lalu ketika terjadi gempa bumi di Mesuji, saudara ya, Sulawesi Barat, saudara. Di sana ada seorang anak yang kejepit, Bapak Ibu yang bersama Tuhan, oleh reruntuhan. Dia terjepit dengan reruntuhan dan dia hanya wajahnya saja yang kelihatan. Dia nggak bisa bergerak, dia nggak bisa berbuat apa-apa, kecuali dia hanya bisa berseru kepada Tuhan, dia hanya bisa berdoa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Nah, sama halnya juga dengan saya dan saudara. Ketika kita tertekan oleh keadaan hidup yang tidak gampang ini, ada banyak orang yang mengeluh kepada saya. Mereka men-sharingkan masalah mereka. Mereka menyatakan bagaimana mereka tertekan oleh situasi. Mereka depresi, mereka mengalami tekanan yang luar biasa, terintimidasi oleh keadaan dan situasi. Mereka nggak tahu berbuat apa, bagaimana cara jalan keluar dari masalah yang gelap, yang sukar, bagaimana jalan keluar dari pergumulan yang mereka alami. Saya selalu berkata kepada mereka, saya pun gak bisa buat apa-apa, cuman hanya ada satu jalan, berdoa, berdoa, dan berdoa. Hanya itu saja yang dapat kita lakukan di tengah-tengah keadaan yang sedang kita alami saat ini, saudara. Saya gak bisa membayangkan bagaimana orang-orang di Semarang mengalami banjir kemarin, saudara. Saya melihat banyak mobil-mobil yang hancur, yang juga tenggelam. Banyak motor, rumah yang tenggelam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin mereka gak bisa buat apa-apa karena mereka memang tidak bisa melakukan apa-apa. Wong hujan, saudara, itu gak ada kekuatan yang dapat mengatasinya. Kecuali kita hanya bisa berdoa. Berdoa di atas banjir, berdoa di dalam rumah yang tenggelam, berdoa melihat mobil yang juga tenggelam, saudara yang kasih dalam Tuhan. Hanya itu yang kita dapat lakukan, berdoa dan berdoa, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yesus dapat dikatakan sebagai pendoa, saudara. Karena dia selalu berdoa dan selalu berdoa. Di dalam bagian beberapa Alkitab, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia selalu berdoa bahkan semalam-malaman. Ada sebuah buku yang menarik yang mengatakan, penulis itu berkata kalau Yesus itu sebuah buku, maka temanya atau judul bukunya itu adalah Bapa. Jadi kalau Yesus itu buku, maka judulnya itu adalah Bapa, saudara. Nah, Bapa ini bicara soal apa, saudara? Ada dua, paling sedikit ada dua makna dari istilah Bapa bagi Yesus. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Bapa itu berbicara bahwa Yesus memiliki intimasi dengan Bapanya yang di sorga. Intimasi itu enggak sekedar dekat, Bapak Ibu. Saya suka dengan istilah di dalam Yohanes 15, intimasi itu melekat, saudara. Jadi kayak ranting dengan pohonnya, melekat, tidak bisa lepas. Seperti perangko dengan amplop, melekat, tidak bisa lepas, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi melekat. Jadi ketika Yesus berseru dan mencari Bapanya, relasi Yesus dengan Bapa di sorga itu melekat, intimasi yang begitu dalam, saudara.
Dan itulah sebabnya Yesus mengajarkan murid-muridnya berdoa yang kita kenal dengan doa Bapa kami yang dimulai dengan kata Bapa. Saya kalau berdoa Bapak Ibu, ketika saya memanggil Tuhanku, Allahku, Allah kita yang kita layani, ketika saya memanggil Dia Bapa, biasanya saya berdiri, berdiam diri sebentar. Saya nikmati kedekatan itu. Saya membayangkan Allah yang besar itu, Allah yang menciptakan langit dan bumi segala isinya itu, saudara, dengan tangannya, dan tangannya menjadi dasar segala yang Dia ciptakan itu. Allah yang tidak terbatas itu, kini menjadi Bapakku. Dia menjadi Bapa kita. Dia bukan Allah yang transenden jauh di sana, yang tak dapat tergapai dan tercapai. Tetapi Dia Allah yang mau kita kenal, yang mau dekat dengan kita, yang mau membangun relasi yang dekat dengan kita. Dia mau nikmati intimasi dengan saudara. Itu Bapa kita, saudara. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Bapa itu berbicara tentang intimasi, hubungan yang dekat, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara, bagaimana intimasi saya itu semakin dalam dengan Tuhan? Saya rindu mengalami intimasi dengan Tuhan. Tidak cukup saudara datang ke gereja. Meskipun datang ke gereja itu penting. Bagaimana saya harus membangun intimasi saya supaya relasiku, intimasiku dengan Tuhan itu semakin dalam, semakin sempurna, saudara. Ada dua hal. Yang pertama, saudara, supaya kamu makin intimasi dengan Tuhan, ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, itu berkaitan dengan time, waktu, saudara. Berapa banyak waktu yang kau mau berikan bagi Allah setiap hari? Saya membaca kisah tentang tokoh-tokoh hebat di dalam dunia ini, khususnya dalam dunia kekristenan. Ada Billy Graham. Dia disebut sebagai pendeta semiliar umat. Kalau di Indonesia ada dai sejuta umat, berarti ini lebih dahsyat. Semiliar umat, saudara. Billy Graham. Lalu yang kedua, ada yang disebut dengan Paul Jung Cho. Paul Jung Cho ini, Bapak Ibu, dia punya gereja terbesar di seluruh dunia. Sekarang sudah ada saingannya di Afrika, saudara. Gerejanya ini beranggotakan 2 juta. Bukan 2 juta, 12 juta. Ini yang di Afrika, saudara. Paul Jung Cho baru 800.000. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya masuk ke gerejanya, saya berlutut di depan altarnya di sini, sudah di gerejanya. Paul Jung Cho. Karena saya bersyukur Tuhan bawa saya masuk gereja terbesar di dunia, salah satu, saudara. Ada pendeta yang bernama Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke ini penginjil dunia yang disebut sebagai Nabi Afrika. Dia pernah mengadakan KKR yang dihadiri 6 juta orang. Dahsyat, saudara. Mengadakan KKR 1 minggu dihadiri 6 juta orang. Dia disebut sebagai Nabi Afrika. Dia sudah almarhum, saudara. Ada juga Benny Hinn, pendeta kesembuhan ilahi, yang kontroversi. Saya baca kisah orang-orang ini. Tetapi saya menemukan bahwa mereka, yang membedakan mereka dengan kebanyakan orang adalah waktu yang mereka berikan untuk Tuhan. Mereka tidak segan-segan beri waktu untuk Tuhan berjam-jam, sehingga Tuhan pakai mereka dengan cara yang dahsyat. Paul Jung Cho, sebelum khotbah dia berdoa 6 jam.
Saya belum sampai segitu, saudara. Segitu ekstrimnya. Tadi malam ketika saya lihat, saya berapa lama berdoa. Mulai jam 9 sampai jam 11. Baru saya pulang. 9, 10, 11. Ya kurang lebih 2 jaman lah. Lebih lah, saudara. Itu belum apa-apanya, saudara. Tetapi orang-orang ini memiliki waktu yang lebih bagi Tuhan. Dan Tuhan pakai mereka dengan dahsyat dan luar biasa. Mungkin saudara berkata, aku mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya aku melayani Tuhan. Pertanyaannya, berapa waktu yang kau berikan bagi Allah? Engkau mungkin diberi karunia yang luar biasa bagi Allah. Itu bukan menunjukkan bahwa engkau punya waktu yang banyak, yang cukup untuk Tuhan. Engkau mungkin orang Kristen tiap minggu datang ke gereja, ambil bagian pekerjaan Tuhan. Itu bukan menunjukkan bahwa engkau punya waktu yang cukup untuk Tuhan. Saya mau kasih tahu saudara, jika engkau mengasihi seseorang, jika engkau rindu mengenal dia lebih dalam, gak ada cara lain bagi saudara untuk mengenal kecuali engkau punya waktu bagi dia. Kamu harus meluangkan waktu yang cukup untuk mengenal orang kau kasih dan cintai. Hal yang sama juga dengan Tuhan. Mungkin engkau punya 10 Alkitab, boleh, tidak dilarang. Tapi persoalannya, ada enggak kamu men-spendkan waktumu bagi dia untuk merenungkan firman-Nya? Kamu mungkin mengenal Tuhan lewat buku-buku yang baca. Itu penting bagi pengetahuan kita. Tetapi saudara, Tuhan mau dekat denganmu. Dan dia mau engkau mengenal dia lebih dalam. Dan itu hanya dapat saudara lakukan dengan meluangkan waktu bagi dia. Kalau engkau berkata, I love you Jesus, tetapi kamu gak punya waktu bagi dia, kamu cuma jalan di tempat. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita sebagai orang percaya untuk beri waktu bagi Tuhan. Saudara, punya waktu bagi Allah. Saya kadang-kadang menghitung waktu saya. Berapa lama saya nonton TV? Berapa lama saya main HP? Saya kaget. Saya punya waktu yang lebih banyak untuk hal yang sia-sia. Saya kemarin tuh harus ke dokter mata. Karena mata saya ada masalah. Setelah saya tanya, Bapak terlalu banyak lihat laptop. Bapak terlalu banyak lihat HP. Saudara, saya memang lihat laptop banyak. Berjam-jam duduk di depan laptop. Bukan karena saya cari hal yang aneh-aneh dan macam-macam. Karena sekarang saudara pegang ini. Kantor banyak orang itu ini sekarang. Laptop. Kantornya smartphone. Saudara yang kasih Tuhan. Saya buat silabus. Saya buat rancangan pembelajaran semester. Itu enggak pakai jam. Berhari-hari saudara. Sampai rasanya waktu itu dikejar. Saudara yang kasih Tuhan. Saya persiapkan khotbah untuk setiap hari Minggu. Saya siapkan khotbah untuk pelayanan Zoom. Saya siapkan khotbah untuk pelayanan yang lain-lain, saudara. Itu enggak pakai jam. Itu pakai hari demi hari. Dan itu harus mengerahkan tenaga pikiran. Saudara yang kasih Tuhan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni aku. Karena aku enggak punya waktu untuk Engkau. Saya kadang-kadang mau berdoa di sini udah capek. Saya cuma ngasih energi sisa untuk Tuhan. Dan saya minta ampun sama Tuhan. Saudara, berapa waktu yang kau berikan bagi Allah? Jika engkau mengenal dia, gak ada cara lain. Kamu harus beri waktu bagi dia. Saudara, spend your time. Every day, setiap hari. Luangkan waktu setiap hari. Gak perlu pakai 3 jam kayak Pak Sionari. Tetapi kalau itu 30 menit dan itu berkeluar kualitas, Tuhan suka. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga
1 jam saja dengan aku. Tuhan memberi kita 24 jam dan Tuhan cuma meminta 1 jam. Tuhan minta 1 jam. Dapatkah saudara melakukannya? Kalau kita mau intim dengan Tuhan, hal yang pertama kita perhatikan dan berikan bagi Allah adalah waktu kita. Lalu yang kedua, saudaraku yang kesam Tuhan, kita harus bangun komunikasi. Di dalam kita memberi waktu, kita ngapain? Kita berkomunikasi dengan Allah, saudara. Berkomunikasi, atau dengan kata lain kita bergaul dengan Tuhan. Jadi tanpa saya bergaul dengan Tuhan, tanpa saya berbicara dengan Tuhan, menjadikan dia sahabat setiap hari, kita nggak mengenal dia, saudaraku yang kesam Tuhan. Coba saudara baca Alkitab deh, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara baca kisah orang-orang hebat dalam Alkitab, taruhlah Henok, ada Nuh, ada Abraham, ada Ayub, ada Yakob, ada Yusuf, ada Daniel. Orang-orang hebat dalam Alkitab. Saudara akan kaget di mana Alkitab mengatakan orang-orang ini hebat karena mereka bergaul dengan Tuhan. Mereka berkomunikasi dengan Allah, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, mungkin saya bertanya, bagaimana saya bergaul dengan Allah, Pak Pendeta? Sederhana, saudara cuma bisa bergaul dengan Tuhan itu dengan 2 cara. Yang pertama, pakai waktumu untuk membaca firman Allah, yaitu Alkitab. Saudara mungkin sudah bosan dengar ini dari saya. Baca Alkitab setiap hari. Saya membaca 4 pasal setiap hari. Kenapa 4 pasal? Karena Alkitab kita itu ada 1186 pasal, saudara. 1186 dibagi 365 hari dalam 1 tahun. Itu kalau saudara baca Alkitab 1 hari 3 pasal setengah saja, secara konsisten, Alkitab habis 1 tahun, saudara. Kalau saudara baca 4 pasal secara konsisten, maka Alkitab belum 1 tahun itu sudah habis. Jadi Alkitab kita itu terdiri dari 1168 pasal, saudara. 98. Dan terdiri dari 31.106 ayat, saudara. Jadi itu hanya bisa saudara habiskan dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Kurang dari 1 tahun kalau saudara konsisten. Baca. Mungkin saudara bertanya, Pak Pendeta, aku ramudeng. Saya tadi pagi berkata bahwa membaca Alkitab itu seperti sebuah perjalanan. Kalau saudara pergi ke Jakarta naik jalan tol, pakai jalan tol. Sekali saudara ke Jakarta, saudara nggak ingat apa-apa yang saudara lewati dalam perjalanan. Tapi kalau 2 kali, 3 kali, 4 kali, saudara akan hafal baik jalan itu. Saudara mengerti di mana ada rest area. Saudara akan tahu di mana ada pom bensin. Saudara tahu di mana ada Indomaret. Saudara tahu di mana ada jembatan. Kenapa saudara bisa hafal dan ngerti? Karena saudara melewatinya berulang-ulang, saudara. Jadi baca Alkitab itu seperti sebuah perjalanan. Dan juga seperti makan ikan. Baca Alkitab itu seperti makan ikan. Maksudnya bagaimana Pak Pendeta? Saudara kalau makan ikan, saudara ketemu dengan tulang, saya yakin saudara nggak akan memperhatikan tulang iki opo. Saudara nggak memperhatikan tulangnya, dan saudara nggak mikir kok ono tulang nang kene, nggak mungkin saudara. Saudara akan singkirkan tulang itu, saudara lanjutkan makanmu dan makan daging ikannya, saudara. Nah, baca Alkitab itu begitu. Kalau ada sesuatu yang membuat saudara sulit untuk memahaminya, singkirkan. Terus membaca. Jangan habiskan energimu kepada apa yang kamu tidak paham. Terus baca. Setelah habis,
mulai baca lagi, ketemu dengan hal yang sama, saudara singkirkan lagi, saudara. Dan terus membaca, dan saudara menerima yang saudara pahami dan mengerti. Nah, dengan demikian lama-lama yang saudara nggak mengerti, saudara akan diberi hikmat oleh Roh Kudus karena saudara sering melewatinya dan membacanya, saudara. Tuhan akan diberi hikmat dan pengertian oleh Roh Kudus. Saudara membaca Alkitab itu penting. Yesus baca Alkitab enggak? Iya. Ketika Yesus di dunia dia sudah baca Alkitab. Kenapa, saudara? Karena Alkitab Perjanjian Lama itu sudah ada zaman Yesus. Dan itulah sebabnya Yesus selalu berkata, tidakkah kamu membaca? Tidakkah kamu membaca? Yesus berkata, ada tertulis. Saudara baca. Di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Ketika iblis mencobai dia dengan batu jadi roti. Yesus berkata, dia kutip firman. Tidakkah kamu membaca? Ada tertulis bahwa manusia tidak hanya hidup dari firman yang tidak hidup dari roti, tetapi firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi firman itu membuat kamu hidup. Firman itu menguatkan rohmu, imanmu, membangkitkan semangatmu. Di tengah apapun juga, maka engkau dipenuhi oleh firman, sehingga engkau tidak dikuasai oleh ketakutan, kekhawatiran. Apapun yang engkau hadapi dan alami. Saudara, ini penting bagi saya dan saudara untuk terus bergaul dengan Allah, membangun intimasi kita, membangun komunikasi kita dengan baca firman, saudara. Nah, baca firman, saudara makin hari terus menerus berjumpa dengan orang-orang hebat dalam Alkitab. Saudara nggak bakal mengenal siapa Abraham, saudara nggak bakal mengenal siapa Yusuf, saudara nggak bakal mengenal siapa Nuh, saudara nggak bakal mengenal siapa Musa, siapa Yosua, kalau saudara nggak baca Alkitab. Kalau saudara mau ketemu orang-orang hebat, saudara baca Alkitab. Kamu ketemu dengan Abraham di sana, kamu ketemu dengan Yosua di sana, kamu ketemu dengan Daniel di sana, dan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kalau kita ketemu dengan orang-orang hebat, orang-orang berhasil, kita belajar dengan mereka. Apa konsep keberhasilannya, apa metode dan rahasia keberhasilannya. Saudara baca Alkitab. Saudara dapat inspirasi dari Abraham, dapat inspirasi dari Nuh, dapat inspirasi dari Daud. Apa sih yang membuat orang-orang ini hebat? Saudara, saya sering lihat teman-teman saya, bukan saudara, suka mengupload foto. Kalau lagi foto sama bupati, kalau foto sama gubernur, wah bangga. Kalau foto sama bintang film, sudah diupload. Maksudnya ini loh, aku hebat kan. Maksudnya itu dia membanggakan dirinya bisa ketemu orang hebat gitu loh, saudara. Saudara, orang-orang dunia ini tidak bisa melampaui orang-orang hebat yang ada di Alkitab. Kita mestinya bangga karena kita bisa ketemu Abraham, Ishak, Daud, Musa di dalam Alkitab. Apalagi saudara ketemu Yesus di dalam Alkitab. Saudara nggak bakal mengenal orang-orang ini kecuali saudara membaca firman. Saya bersyukur kalau sekolah minggu saya aktif di sekolah minggu. Jujur saja saudara, saya mengenal tokoh-tokoh Alkitab itu dari guru-guru sekolah minggu. Makanya saudara yang jadi guru sekolah minggu serius untuk mengajar anak-anak. Supaya mereka pada akhirnya dapat mengingat tokoh-tokoh yang hebat dalam Alkitab. Karena saudara. Banyak orang Kristen hari-hari ini, apalagi generasi milenial, saudara. Sekolah minggu mungkin udah nggak pakai materi-materi Alkitab sebagai materinya. Pakai yang lain, ilmu pengetahuan yang lain. Akhirnya mereka tidak pernah mengenal siapa Abraham, siapa Daud, siapa Yakub, siapa Yusuf, siapa Yosua, siapa Musa. Karena kita sibuk memakai materi-materi yang tidak ada di dalam Alkitab. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi, membangun keintiman kita dengan Tuhan? Bukan cuma kita punya waktu, harus meluangkan waktu. Tetapi juga kita harus baca firman Tuhan hari demi hari. Yang kedua saudara,
Sarana komunikasi kita dengan Tuhan yaitu apa? Doa, saudara. Tuhan Yesus berdoa enggak? Berdoa. Tuhan Yesus setiap hari berdoa, saudara. Dan itulah sebabnya Alkitab mencatat Yesus selalu berdoa. Jadi doa Bapa itu berbicara tentang intimasi. Dan intimasi itu hanya terjadi ketika kita melakukan dua hal. Satu, kita punya waktu. Yang kedua, bergaul. Bergaul dengan cara apa? Dengar cara baca firman. Lalu yang kedua, berdoa. Saudara, setiap hari berdoa setiap hari. Yang kedua, kata Bapa itu tidak sekedar bicara soal intimasi. Kata Bapa itu berbicara tentang ketergantungan, saudara. Doa itu ketergantungan, saudara. Sebagai manusia, Yesus sangat bergantung kepada Bapanya. Jadi doa itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Allah. Doa itu sebenarnya pernyataan bahwa saya ini terbatas, saya lemah. Dan saya butuh Tuhan yang tidak terbatas. Saya butuh Tuhan yang kuat, Allah yang kuat. Jadi bukan kita yang bela Allah, Allah yang bela kita. Kalau saya berdoa, saya menunjukkan bahwa saya bergantung kepada Allah. Kalau saya berdoa, saya menunjukkan saya butuh Tuhan lebih dari apapun. Lebih dari udara yang kita hirup setiap pagi. Saya suka sebuah lagu yang berkata begini. I need you Lord more than yesterday. I need you Lord more than word can say. I need you Lord more than everything. I need you Lord. I need you Lord. Saudara cari di YouTube tuh bagus tuh. Saya kalau penyembahan itu saya pakai lagu itu. Saudara, saya dengar lagu itu dan tenggelam dalam lawatan Tuhan, tenggelam dalam hadirat Tuhan bersama dengan mereka yang menyembah dan memuji Tuhan. Lagunya gampang, enak, dan kata-katanya juga meneguhkan hati kita. Jadi doa itu sebagai bentuk pernyataan kita. Tuhan, aku ini butuh Engkau. Aku butuh Engkau lebih dari apapun. Aku butuh Engkau lebih dari kemarin. Aku butuh Engkau lebih sekedar tarikan nafasku. Jadi di dalam tarikan nafasku ada Engkau. Tidak ada yang kubutuhkan selain Engkau. Dan itulah sebabnya aku terus cari hadirat dan wajah-Mu. Biarlah hadirat-Mu memenuhiku, biarlah hadirat-Mu menguasaiku, biarlah segala kebaikan-kebaikan-Mu turun atasku, memenuhiku, biarlah kasih-Mu memenuhiku, biarlah sifat-sifat-Mu, karakter-Mu memenuhi hidupku. Jadi itu yang menjadi konsentrasi dan kerinduan kita. Jadi doa itu menunjukkan ketergantungan. Itulah sebabnya Yesus selalu berkata, Bapa. Bapa. Yesus sangat bergantung kepada Bapanya. Alkitab mengatakan bahwa setiap pagi Yesus berjumpa dengan Bapanya dalam doa. Dalam Markus pasal 1 ayat 35. Di situ dikatakan pagi-pagi benar. Waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Pagi-pagi benar. Saya belum bisa bangun pagi. Makanya saya berdoanya malam. Sampai subuh. Karena subuh udah pagi. Saudara, dini hari. Saudara. Saya belum bisa bangun pagi. Karena saya udah terbiasa tidur malam. Daripada saya nganggur dan ngelamun nonton TV di malam-malam, saya pakai untuk berdoa. Dan setelah berdoa saya capek. Biasanya penyembahan 1 jam, itu udah lelah, saudara. Lalu mulai saya berdoa. Dan setelah berdoa baru baca 4 pasal ayat firman Tuhan.
Itu lelah, capek, saya bawa tidur, langsung tidur, enak, nyenyak. Mimpinya mimpi ayat firman Tuhan, mimpinya mimpi menyembah Tuhan. Bukankah itu sesuatu yang indah, saudara? Ada orang, Pak, tadi aku mimpi dikejar setan. Dalam hati, itu tandanya kamu tidak baca firman. Aku diuber-uber setan, Pak. Itu tandanya kamu tidak berdoa, saudara. Ada yang mimpinya aneh-aneh lagi. Nah, kalau saudara mimpi firman, nah itu tandanya saudara betul-betul menjadikan firman itu bagian dari hidup saudara. Jadi Yesus, saudaraku yang salam, dia bergantung kepada Allah. Dia berdoa. Dia manusia yang sempurna, dia dahsyat dan luar biasa. Tetapi dia menunjukkan ketergantungannya kepada Bapaknya. Dia tidak berkata, ini loh aku hebat, betapa hebatnya saya bisa melakukan apapun, bahkan mujizat-mujizat yang dahsyat. Saudara, Yesus hebat ya, tetapi dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Dia berseru mencari hadirat dan wajah Bapaknya di sorga. Sebelum Yesus memilih murid-muridnya, dia ambil waktu semalam-malaman berdoa, minta kepada Bapa bahwa dia akan memilih murid-muridnya. Tuhan, tentukan orang-orang itu jadi muridku. Dia berdoa semalam-malaman, saudara. Pada waktu itu pergilah Yesus berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara baca dalam Lukas pasal 6 ayat 12. Yesus berdoa semalam-malaman. Itu artinya sepanjang malam, saudara. Berjam-jam. Akan tetapi ia mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus pergi menyendiri ke bukit untuk berdoa. Dia kadang-kadang menarik diri dari keramaian. Dia menyendiri. Bahkan di sini dikatakan dia ke bukit lalu berdoa. Markus 6 ayat 46. Bahkan sebelum Yesus disalibkan, dia juga berdoa di Taman Getsemani semalam-malaman bersama dengan 3 muridnya. Dia berdoa, minta kekuatan kepada Allah. Dan Tuhan memberi dia kekuatan melewati jalan salib sampai ke Golgota. Saudara, pernahkah saudara mendedikasikan dirimu berdoa? Mungkin saudara berkata, aku berdoa gak ada hasilnya, Pak. Aku sudah berdoa, masalahku begitu saja, aku tetap mengatasi. Yang pertama, berapa lama kamu berdoa? Berapa sering kamu berdoa? Yang kedua, apakah engkau konsisten berdoa? Jangan-jangan kamu doanya Senin Kemis, lalu kamu mengklaim aku sudah berdoa. Kalau Senin Kemis, gak ada sesuatu yang akan terjadi. Kalau kamu sungguh-sungguh cari dia, hari demi hari, engkau mencari dia, memerlukan dia seperti engkau memerlukan dia lebih dari nafasmu. Dengarkan baik-baik. Dia buka jalan buat saudara. Dia nggak pernah menolak orang yang datang kepada dia. Jika engkau betul-betul konsisten, doa, dan berdoa, dia buka jalan. Saudara mau terobosan dalam hidupmu? Saudara mau terobosan dalam pelayananmu? Saudara mau terobosan dalam rumah tanggamu? Saudara mau terobosan dalam keuanganmu? Saya mau kasih tahu, dunia tidak akan pernah memberi saudara jalan yang bisa membuat engkau mengalami terobosan itu, kecuali Tuhan. Dan itu pun ketika engkau lakukan di dalam doa. Sejarah telah membuktikan orang-orang mengalami terobosan itu karena mereka konsisten berdoa dan berdoa. Kalau saudara mencari jalan dengan caramu, saudara akan frustasi. Kamu akan putus asa dan kamu akan mengalami depresi dan apalagi depresi, stres yang berkepanjangan. Jika engkau ngotot dengan jalanmu, kamu akan menemukan jalan buntu. Gak ada jalan lain.
berdoa, berdoa, dan berdoa. Sebelum Yesus melayani, Alkitab berkata 20-40 hari dia cari Tuhan. Bukan cuma berdoa, dia berpuasa. Itu yang dia lakukan. Karena apa? Karena bagi dia, ketika dia masuk dalam dunia yang disebut dengan pelayanan, dia enggak berhadapan dengan orang, tetapi dengan kuasa-kuasa kegelapan yang melawan dan menentangnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, berdoa. Setiap minggu gereja-gereja Mennonite biasanya dan juga GGKMI sebenarnya sudah masuk dalam liturgi kita, cuman belum dimasukkan di liturgi di sini, saudara. Ada komitmen pemuritan yang berkata begini, kami bersaksi bahwa tidak seorang pun yang dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Maksudnya kamu tidak bakal mengenal Yesus kalau kamu tidak mengikuti Yesus itu dalam hidupmu setiap hari. Nah, kalau kita betul-betul menjadi murid Yesus, itu artinya kita mengikuti gaya hidup Yesus, termasuk di dalamnya berdoa. Karena Yesus pendoa. Dan mestinya sebagai anak Tuhan, murid Yesus, kita adalah orang-orang yang berdoa. Tuhan mau berkati. Kita berdoa, mohon pimpinan dan pertolongan Tuhan, menyerahkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan terus meneguhkan dan mengingatkan kita. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Apa yang sudah disampaikan, Roh Kudus menyempurnakannya. Biarlah itu berbicara kepada kami secara pribadi. Lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami. Ajar kami untuk membangun kehidupan doa. Tolong kami Tuhan supaya kami kuat. Tolong kami supaya kamu dimampukan. Tolong kami supaya kami siap untuk menjadi pendoa-pendoa. Kami percaya doa adalah katalisator, penyebab terjadinya terobosan. Bukan saja dalam pelayanan, tapi dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam keuangan kami. Hamba sudah berbicara, dan firman-Mu terus berbicara. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Terima berkat dari Allah. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kiranya firman yang baru saudara dapatkan itu menginspirasi saudara. Jangan berhenti di tempat ini, tetapi biarlah engkau mulai melakukannya dalam hidupmu. Apa yang Tuhan firmankan itu baik bagi saudara. Itu adalah jalan keluar bagi engkau mengatasi berbagai keadaanmu. Apa yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya, tangkap pesannya dan bawa itu dalam hidupmu. Niscaya sesuatu mulai terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, terimalah berkat dari Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Haleluya. Amin. Oh
Selamat siang, Tuhan memberkati.